Seperti sekarang memang betul masyarakat kita cenderung agak menahan konsumsinya dan menyimpan uangnya ke perbankan, dan itu kita lihat mengapa dana simpanan masyarakat kita secara total masih tumbuh positif. Tumbuhnya bahkan cukup tinggi, jadi sekitar 7,9% ya secara total untuk dana pihak ketiga ya. Dan ini bahkan lebih naik lagi berdasarkan data-data terbaru yang kami miliki sampai dengan tanggal 24 Juli yang lalu, dana simpanan masyarakat itu sudah di atas 9% tumbuh positif. Nah, ini menunjukkan masyarakat memang terutama ini bentuknya giro ini yang naik ini. Tetapi ini juga bisa menunjukkan kenaikan giro juga menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang sedang meningkat. Jadi kita melihat ini ada suatu titik di mana ekonomi kita ini dalam inflection point. The worst maybe is already over. Kita menuju ke arah yang recovery. Nah, risiko yang dihadapi oleh perbankan dalam konteks situasi seperti ini tentu adalah menjaga agar mereka likuiditasnya jangan terlalu kurang. Karena nanti ketika ekonomi sudah mulai naik, kita berharap nanti permintaan terhadap kredit tentu akan juga naik. Walaupun dugaan kami ini akan mulai naik, walaupun tidak sebesar yang kita harapkan. Tapi nanti di dalam bulan-bulan selanjutnya, kita bisa berharap nanti permintaan terhadap kredit ini akan terus naik. Pak Halim, apakah Anda melihat pada saat ini terjadi kompetisi antar buku bank karena misalnya adanya tren masyarakat ini cenderung untuk menempatkan dana mereka lebih banyak ke bank-bank buku 4 sehingga likuiditas di bank-bank buku di bawahnya ini tertekan? Iya betul. Yang disampaikan tadi sebetulnya adalah ada segmen-segmen di dalam simpanan masyarakat kita ini yang cenderung sensitif terhadap perubahan kegiatan ekonomi atau perubahan suku bunga. Ini biasanya dana-dana besar yang dimiliki oleh perusahaan atau nasabah-nasabah besar. Sementara kalau bagi masyarakat umum itu stabil-stabil saja dia. Itu terbukti dari cakupan penjaminan yang ada yang dipantau oleh LPS. Seperti diketahui, LPS kan menjamin 2 miliar atau ke bawah. Nah, dana-dana 2 miliar ke bawah ini relatif stabil dia. Di semua kelompok bank. Itu tidak terlalu banyak perubahan tidak terlalu banyak gejolaknya. Nah, memang betul di buku 1 terjadi penurunan dana pihak ketiga, tetapi dia lebih banyak kan dukung atau disebabkan oleh simpanan-simpanan yang besar. Nah, ini yang pindah ke beberapa bank yang lain, tapi sebetulnya secara umum bank buku 1 juga dalam memiliki likuiditas yang cukup. Jadi ini selalu terjadi adanya namanya itu pergeseran, karena pergeseran yang wajar karena adanya perubahan suku bunga dan juga perubahan kondisi ekonomi gitu. Namun secara umum saya katakan sektor perbankan kita memiliki fundamental yang kuat, termasuk juga di likuiditas. Oleh karena itu kami tidak melihat adanya suatu hal yang mengkhawatirkan. Ya kalau terjadi katakanlah kekurangan likuiditas 1-2 hari itu biasa ya. Tetapi sepanjang itu bisa dipenuhi oleh sistem yang ada, saya kira itu tandanya sistem kita berjalan dan fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia juga terus berjalan dengan baik. Dan kami tidak melihat risiko adanya gejolak yang mengkhawatirkan.